dari luar negeri. Ada beberapa yang sudah bergabung dari Hong Kong, dari Taiwan, dan ada juga beberapa saudara kita yang bergabung di siang hari ini dari Amerika. Salam dari kami, New Univision, mewakili para pengundang Anda, kami mengucapkan selamat datang di acara Business Talk Online yang diadakan oleh New Univision pada siang hari ini. Senang sekali rasanya teman-teman semua, saya bisa memandu acara ini, Business Talk Online, mewakili para pengundang Anda di seluruh Indonesia untuk menyampaikan satu paket informasi dan menunjukkan sebuah peluang kepada Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Mungkin bagi Anda saat ini ada yang masih berada di tempat kerja, mungkin juga Anda masih berada di luar rumah, tapi mungkin juga Anda beberapa sudah ada di rumah, bahkan tidak bisa keluar rumah. Tapi jangan khawatir, melalui fasilitas Zoom Meeting yang kita gunakan saat ini, semuanya tidak menjadi masalah. Bapak Ibu sangat beruntung siang hari ini bisa bergabung di dalam acara Zoom Meeting, itu presentasi bisnis yang sudah diundang oleh para pengundang Anda. Ini merupakan sebuah peluang, sebuah informasi yang sebenarnya dicari banyak orang. Kami bisa pastikan, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk di dalam ruangan ini, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin sekali bergabung di dalam Zoom Meeting kali ini, tapi mereka masih kesulitan. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu sudah berada di dalam ruangan ini bersama kami. Yang kedua, keuntungan yang kedua, Bapak Ibu punya kesempatan luar biasa karena siang hari ini Anda akan mendapatkan informasi langsung dari pelaku, orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Ini merupakan sebuah peluang, sebuah informasi yang dicari banyak orang. Dan kabar baiknya, ada beberapa orang-orang sukses di bisnis ini yang nantinya akan berkenalan dengan Bapak Ibu semua dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar negeri. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Joko Adi Purnomo. Saya yang akan memandu Business Talk Online yang diadakan New Univision pada siang hari ini. Insya Allah 1 jam setengah ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah informasi luar biasa. Maka persiapkan alat tulis menulis jika diperlukan, catat, karena nanti tanyakan kepada para pengundang Anda, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama nanti kita akan mendapatkan informasi langsung dari seorang pembicara, seorang presenter yang luar biasa, dan nanti di akhir sesi, jangan tinggalkan ruangan dulu, karena ini yang ditunggu banyak orang. Kita akan buktikan kepada Bapak Ibu, orang-orang dengan latar belakang bermacam-macam, yang latar belakang dan profesinya bermacam-macam, yang sudah sukses di bisnis ini, akan berkenalan langsung dengan Ibu bersama Bapak dari seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pastikan dayanya cukup supaya Anda bisa menyimak acara ini sampai dengan selesai. Yang kedua, pastikan mikrofon Anda dalam kondisi mute atau silent, agar tidak bisa mengganggu acara sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan seorang presenter luar biasa, seorang pembicara. Beliau adalah seorang ayah, seorang suami, dan beliau punya latar belakang dulunya pernah menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, dan beliau seorang teknisi di perusahaan tersebut. Seiring berjalan waktu, beliau juga punya pengalaman mempunyai usaha yang bergerak di bidang jual beli barang bekas. Dan sejalan waktu terus berjalan, beliau juga punya pengalaman menjadi seorang pengusaha, yaitu di bidang komputer. Dan kabar baiknya, beberapa tahun yang lalu, beliau bergabung di bisnis ini dan menjalankan bisnis ini dengan segala keterbatasan yang beliau miliki, dan ternyata beliau luar biasa. Hari ini, beliau sudah sukses mencapai impian-impian yang beliau cari selama ini. Banyak orang sudah terbantu dari tangan bimbing beliau. Kita akan berkenalan langsung dengan orang luar biasa ini. Saya juga belajar banyak dari beliau. Beliau adalah seorang Emerald Senior Business Partner di bisnis ini. Mari kita sambut Bapak Ibu, Bapak Anto Trihartono. Selamat siang Pak Anto. Siang Pak Joko. Halo. Silakan Pak Anto. Oke.
Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anto Trihartono. Senang sekali pada siang hari ini saya dipercaya oleh organisasi Support System Univision untuk berbagi sesuatu hal yang mana selama 3 tahun setengah ini saya menemukan dan saya melakukan yang membuat banyak perubahan dalam hidup kami bersama keluarga saya. Saya tidak tahu semisal tahun 2016 dulu saya tidak mengambil keputusan ini, mungkin kondisi saya sama dengan teman-teman yang pada di komputer saat ini. Ya, siapakah seseorang yang paling berjasa dalam hidup saya selama ini mengenalkan kepada saya terima kasih kepada sponsor saya, kepada Bapak Harto, dan mentor kami yang memberikan pembelajaran buat kami selama ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saiful Alam. Teman-teman, dulu saya punya usaha komputer sama di Rosoan, ketika ditawari saya mengatakan begini, masa bisnis harus cari-cari orang? Apalagi produknya itu nggak cukup relevan. Bisa dinikmati, tetapi harus ada sebuah resiko yang itu tidak semua orang menginginkan. Itu yang saya dulu tidak tertarik sekali. Tetapi ketika saya dapat sentuhan dari beliau, dari Pak Alam, akhirnya lama-lama dia terbuka. Dan ada beberapa slide yang nanti Bapak Ibu akan lihat, kenapa saya akhirnya kok tertarik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua ini punya kesamaan dengan saya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua hidupnya lebih mendapatkan keberkahan. Sehingga saya terus mencari waktu itu, kenapa ya yang membuat bisa menjadi sebuah solusi dalam hidup saya. Ketika saya punya modal yang besar, terkadang orang bayar komputerku sering mundur, sementara bunga-bunga bank itu terus berjalan. Bisnis apa ya yang bisa memberikan solusi buat hidup saya? Padahal ditawari bisnis ini, saya tidak cukup tertarik. Nah, mudah-mudahan saya bisa mewakili dari para pengundang Bapak Ibu semua untuk memberikan sebuah informasi, melengkapi informasi ini. Barangkali ada beberapa file yang terputus yang belum lengkap. Izinkan saya mewakili dari undangan Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya saya menemukan bisnis apa sih yang membuat hidup kami itu banyak berubah dan bagaimana sih metodenya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kami. Saat ini saya sedang menjalankan sebuah bisnis berlisensi nasional yang bekerjasama dengan perusahaan aset manajemen terkemuka di dunia yang besar dari Eropa. Dan perusahaan kami ini berdiri sejak tahun 1890 dengan dukungan finansial yang terkuat bertaraf internasional Bapak Ibu. Dan bersyukurnya perusahaan kami itu memiliki ranking peringkat tertinggi di ranking nomor 23 dalam kategori menurut Fortune 400 tahun 2019. Nah, sejak tahun 2014 perusahaan kami itu terus menjajaki kemungkinan untuk menciptakan sebuah jaringan kerjasama, sebuah bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kami menyebut dengan namanya The New Wave Business Trend. Seperti apa sih modal bisnisnya? Ya. Tentu Bapak Ibu semua sudah sering melihat nama-nama. Ada Warren Buffett, ada Jack Ma, ada Mark Zuckerberg, di mana Jack Ma, CEO-nya Alibaba. Jutawan usia 35 menjadi miliarder di usia 45. Butuh waktu 10 tahun. Ada yang lebih singkat lagi. Mark Zuckerberg, itu CEO-nya Facebook ya, usia 22 tahun seperti saya sekarang, usia 22 tahun. Tetapi beliau hanya butuh waktu 1 tahun bisa menjadi miliarder. Konsep bisnis kami akan mengantarkan Bapak Ibu semua dalam waktu 1-2 tahun bisa menjadi miliarder seperti beliau-beliau tersebut. Nah, bagaimana sih orang itu bisa menjadi miliarder dengan adanya perubahan apa? Perubahan revolusi. Ya, dulu kita mengenal namanya revolusi industri 1.0. Di mana revolusi ini masih menggunakan tenaga manusia. Saya ingat dulu waktu SD, orang tua saya kalau nyetrika baju itu pakai setrika, itu pakai arang Bapak Ibu. Belum ada listrik. Semua masih menggunakan tenaga manusia. Berubah, ada lagi industri 2.0. Listrik mulai masuk ke desa, masuk ke kota-kota. Peradaban setiap kota mulai berubah. Banyak pertokoan-pertokoan. Cara mencari uang juga lebih gampang. Muncul lagi nih, industri 3.0. Ini saya alami ketika saya SMP kelas 3. Mulai mengenal namanya komputerisasi. Ya, dulu kalau waktu SD mau membuat surat menyurat pakai mesin ketik. Kalau pitanya rusak, kita harus ganti baru lagi. Tetapi kalau pakai komputer, menarik sekali. Ketika salah ketikan, tinggal dihapus, tidak perlu gonta-ganti pita lagi. Ini lebih simpel, lebih sederhana lagi. Muncul lagi industri 4.0, menggunakan kekuatan cyber. Internet menjadi gerbang utama, cara mencari uang itu lebih gampang. Seperti pada siang hari ini, saya bisa mengenal ratusan saudara-saudara se-Indonesia, tanpa saya harus ketemu secara langsung berdekatan, tetapi saya bisa melihat wajah-wajah orang yang semangat dan antusias
ingin merubah masa depannya. Dengan pakai aplikasi Zoom pada siang hari ini juga berkat perubahan industri 4.0 Bapak Ibu. Nah, konsep bisnis kami ini begini, industri yang paling stabil, tidak tergerus oleh zaman. Nah, apa sih dampaknya dari industri 4.0 ini? Yang pertama, teknologi semakin cepat. Secara otomatis, cara mencari uang lebih gampang, lebih sederhana, lebih cepat juga. Contoh, sekarang banyak orang itu punya uang hanya pakai HP. Semua HP ada aplikasinya Shopee, online shop ya. Tidak perlu punya karyawan, tidak perlu punya toko. Dia punya uang ratusan juta gara-gara punya aplikasi online shop di HP-nya. Bukankah itu sangat menarik Bapak Ibu? Nah, sehingga ketika orang mencari uang itu lebih gampang, kesadaran untuk melindungi uang ini mulai semakin meningkat. Nah, konsep bisnis kami yang kami jalankan adalah itu selama uang itu dibutuhkan, selama uang itu menjadi penting, itulah konsep bisnis kami Bapak Ibu, yaitu income protection yang kita backup income-nya. Di mana konsep bisnisnya selama apapun jenis industrinya itu income itu menjadi penting, maka kira-kira peluang pasar bisnis kita besar apa sangat besar? Tentu sangat besar. Kenapa sangat besar? Ya karena semua orang butuh dengan namanya uang. Kecuali kalau uang tidak dibutuhkan lagi, maka konsep bisnis ini jarang sekali orang berminat Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Dapatkah seseorang hidup tanpa penghasilan? Saya yakin tidak mungkin. Fakta pada hari ini aja, kondisi seperti ini. Semua orang sedang punya penghasilan kok. Yang punya UMK tetap punya UMK. Yang sebagai pegawai negeri tetap dapat penghasilan. Hanya kondisi di lockdown aja, itu mereka banyak yang menggerutu. Itu belum stop sungguhan income-nya. Masih ada. Apalagi kalau income-nya stop. Kenapa kok income itu penting? Karena income itu untuk mencukupi kebutuhan. Itu kenapa seseorang akan susah kalau mereka tidak punya penghasilan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Mengapa bintang sepak bola dunia itu mengasuransikan kakinya hingga triliunan? Ada lagi, Mariah Carey. Itu mengasuransikan pita suaranya itu hampir 909 miliar. Kenapa orang-orang yang punya keahlian spesifik, organ tubuhnya itu dihargai sedemikian tinggi? Karena mereka mencari uangnya lewat kakinya, lewat pita suaranya. Nah sekarang, kalau misalkan Bapak Ibu semua kakinya kena kolesterol, kena rematik, kena asam urat, tidak bisa bekerja 1 bulan. Ada nggak yang ngasih uang 1 miliar? Tentu nggak ada. Teman-teman mengalami suaranya masalah, ada ya yang ngasih uang seperti Mariah Carey? Tentu nggak ada. Nah, terus apa? Organ tubuh Bapak Ibu yang laku kalau gitu diasuransikan. Nah, apa yang paling tinggi dalam diri kita? Nah, itu kenapa income itu merupakan faktor terpenting bagaimana kebutuhan hidup seseorang ikut tetap berlangsung. Karena semua kebutuhan itu bisa berjalan selama ada namanya income. Kebutuhan tidak bisa berhenti, tetapi sumber penghasilan itu bisa berhenti. Nah, seringkali di antara kita fokusnya kerja nambah aset, kerja nambah aset, kerja nambah aset. Tidak salah Bapak Ibu, itu memang sudah memang kodratnya seperti itu. Tetapi kita harus sadar bahwa income yang kita dapatkan suatu ketika itu ada berhentinya. Apa yang menyebabkan? Pertama, ada resiko yang bisa dikontrol. Contoh kalau di PHK atau bangkrut. Contoh saya, tahun 2011 saya di PHK. Faktanya saya masih bisa punya usaha rosokan, bisa punya usaha toko komputer. Artinya apa? Ketika saya di PHK, saya mengalami bangkrut, saya masih punya ikhtiar berusaha bagaimana mendapatkan sumber income. Artinya pekerjaan saya masih bisa saya kontrol. Tetapi ada resiko, keinginan bekerjanya ada, keinginan usahanya ada, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk bergerak. Kenapa itu? Karena mereka mengalami sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Masalahnya, kalau itu terjadi, kebutuhan tetap berjalan nggak? Ya pastilah, karena tidak ada sebuah konsep tetangga kita yang ngasih uang ketika kita tutup usia, ngasih santunan backup kebutuhan kita, itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat, itu kenapa saat ini kalau kita bekerja, di posisi manakah metode kita cari income? Yang pertama, kita punya penghasilan aktif income. Kita mendapatkan penghasilan selama kita bekerja. Ya, kalau kita tidak bekerja, income yang nggak ada. Nah, yang kedua, penghasilan pasif income. Di mana kita bekerja,
Dari hasil kerja kita depositokan, kita belikan properti, kita belikan saham. Kalau income kita besar, 1 M per bulan, 10% didepositokan. Itu kalau 1 M per bulan. Nah, kalau seperti saya dulu tadi karyawan, 3 juta per bulan, masa mau deposito 300.000? Ya nggak mungkin, Bapak Ibu. Nah, gitu kan. Nah, itu kenapa bagaimana kita punya penghasilan passive income, manakala kita tidak bekerja, maka hasil dari passive income itulah, dari deposito itulah yang bisa menghidupi kita setiap bulannya. Nah, sekarang ini ada sebuah solusi, Bapak Ibu bisa pilih kok nanti, apakah ini layak untuk diikuti, apakah tidak. Bapak bijaksana ini punya penghasilan setiap bulan itu 15 juta per bulan. Karena beliau itu saking cinta dengan keluarganya, beliau sadar cari uang itu sulit, tapi mengeluarkan uang itu lebih gampang. Nah, karena dia sadar bahwa ketika dia bekerja, suatu ketika akan mengalami resiko berhenti ya, karena sakit atau mungkin kecelakaan atau meninggal, maka setiap bulan dia mengikuti sebuah program income protection, dikeluarkanlah 2.700.000 per bulan. Apa yang dia harapkan dengan program ini? Yang pertama, manfaatnya, manakala beliau sebelum usia 99 tahun mengalami tutup usia, maka keluarga Bapak bijaksana mendapatkan dana backup santunan sebesar 3 miliar. Berarti enggak sih, Bu? Kalau mama Bapak bijaksana atau itu Anda sendiri yang mengalami tutup usia, keluarga Bapak Ibu dapat uang santunan 3 miliar, ya pastilah dapat uang santunan amplopan dari tetangga aja berarti kok, apalagi 3 miliar kan gitu. Nah, yang kedua, program kami memberikan manfaat ketika Bapak bijaksana setelah dia bergabung lebih dari 90 hari ke depan, terdiagnosa sakit kritis dari 49 kategori penyakit, maka Bapak bijaksana mendapatkan uang santunan sebesar 3 miliar. Ini langsung ditransfer ke dana rekeningnya Bapak bijaksana. Artinya apa? Kalau Bapak bijaksana itu punya utang, punya cicilan KPR, anak sedang kuliah, listrik harus dibayar, maka uang 3 miliar ini Bapak Ibu bisa membackup kebutuhan dan utang-utangnya. Kan sangat membantu. Yang ketiga, ini yang menarik. Ketika Bapak bijaksana sudah terdiagnosa sakit, dapat transferan dana 3 miliar, maka kewajiban Bapak bijaksana membayar 2.700.000 per bulan berhenti, stop sampai usia 65 tahun. Tetapi manfaat jaminan untuk tutup usia masih di backup oleh perusahaan kita. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, ini contoh barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang usia 20, 25, 35, 45. Misalkan, Mas, saya pingin deh utang saya ini 500 juta, aset saya ini 500 juta. Saya kepingin misalkan 1 tahun ke depan saya punya utang saya lunas. Tolong dong saya disiapin dana 1 miliar, usia saya 25. Berapa iurannya? Per bulan 850.000. Ada lagi yang dari Makassar, Mas saya usianya 50, saya punya utang ini sekitar 800 juta, aset saya 200 juta. Tolong dong dibuatkan backup aset itu 1 miliar, berapa iuran saya? Kalau usia 45, 2.850.000. Tetapi Bapak Ibu, yang pernah kami alami, banyak teman-teman kami yang menerima manfaat ini banyak yang kecewa. Kenapa kok kecewa? Ketika uangnya diterima tidak cukup untuk backup utangnya. Itu kenapa bagi Bapak Ibu yang usianya masih muda atau usia 45, jangan nanggung-nanggung kalau minta manfaat 5M, 4M. Nah, terus berapa Mas preminya kalau saya usia 20 dapat 4M? Ya 4 juta per bulan. Kalau usia 45 berapa Mas? Ya 10 juta. Wah, 10 juta. Itu kalau satu orang. Masalahnya banyak teman-teman kami itu menggerutu ketika klaimnya cair. Kenapa? Yang ikut itu istrinya, yang sakit itu suaminya. Klaimnya nggak cair. Oleh karena itu Bapak Ibu saya sarankan jika Bapak Ibu kepingin melindungi aset, melindungi keluarga, jangan nanggung-nanggung ikut langsung satu paket keluarga. Pasti Bapak Ibu berpikir, kalau satu orang 4 juta, kalau 4 keluarga berapa Mas? Ya 16 juta. Perlu nggak bayarnya? Ya pusing banget pasti itu. Itu kenapa kami ikuti konsep bis ini, kami nggak pusing-pusing bayarnya. Mau nggak? Bayarnya nggak pusing, dapat uang tanpa harus menunggu sakit dan meninggal. Pasti Bapak Ibu setuju dengan saya kan? Ikuti langkah selanjutnya. Nah, ini beberapa nasabah kami yang sudah terima uangnya 1 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Jujur Bapak Ibu, kami tidak mau memberikan sebuah janji. Karena banyak agen di luar sana ngomongnya janji-janji doang. Itu kenapa nanti Bapak Ibu bisa di searching di Google, ketik saja klaim sakit kritis Allianz. Maka akan semua nanti akan tampil, nanti ada foto saya juga menyantuni nasabah saya yang dapat santunan itu 150 juta. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya tetangga ketika meninggal dunia, biasanya Bapak Ibu ngasih apa? Ngasih beras,
ngasih amplop 100.000 ya, 200.000. Pernah ngasih 1 miliar? Mungkin nggak pernah. Tetapi kalau Bapak Ibu ikut program kami, Bapak Ibu jadi pahlawan buat tetangga Bapak Ibu semuanya. Nah, itu contoh beberapa nasabah yang terima klaim. Sekarang pertanyaannya, siapa sih perusahaan yang mau membackup dana 3 miliar, 4 miliar, 10 miliar, baru setor 3 bulan kah, 6 bulan? Nah, dengan bangga kami perkenalkan perusahaan kami adalah Allianz, Bapak Ibu. Inilah perusahaan kami yang membackup semua ketika terjadi risiko. Allianz berdiri di Jerman tahun 1890, yang Allianz ini membackup asetnya 6 benua dan 70 negara. Mas, kok bisa? Baru setor 1 juta kok dapat 1 miliar? Ya iya dong. Karena konsepnya kan konsep gotong royong. Jumlah pesertanya ada 7 juta peserta se-Indonesia. Nah, kalau cuma satu RT itu jumlah orang cuma 60, ya enggak mungkin dapat 10 miliar. Karena kelompok kita itu jumlahnya ada 7 juta se-Indonesia, dalam di dunia 86 juta. Nah, Allianz merupakan juga sebagai sponsor itu Formula One. Jadi kalau ada Formula One itu bukan Allianz jual oli, bukan. Tetapi Allianz menjadi sponsornya Bapak Ibu. Besar kan? Dan Allianz juga punya beberapa stadion. Ada di Bayern Munchen, di Juventus, ya di Jerman. Banyak sekali stadion-stadion itu miliknya Allianz. Saya bersyukur Bapak Ibu menjadi mitranya perusahaan top dunia number 1. Nah, sekarang kita lihat ratingnya nomor berapa Allianz. Allianz menempati rating tahun 2019 menurut Forbes itu nomor 23. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan perusahaan asuransi ya, ada perusahaan global ya. Berikutnya ada BMB itu perusahaan otomotif, Prudential itu asuransi, Facebook itu media sosial. Itu kekayaannya, asetnya masih di bawah Allianz. Kita bersyukur ya, Allianz rankingnya bagus sekali. Nah, ini sertifikasinya Allianz punya produk namanya Allianz Syariah. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman kami, ke pondok pesantren. Banyak teman-teman, ini halal apa haram? Zaman sekarang ini sudah tidak penting Bapak Ibu. Kalau ngomong asuransi itu halal apa haram. Makanya apa? Kalau kita masih bersikukuh halal dan haram, kalau saudara kita sakit, nggak punya uang, siapa yang mau ngasih uang? Itu kenapa? Kami bersyukur konsep asuransi itu benar-benar halal, berkah, dan benar-benar bermanfaat buat kita semua. Karena konsepnya adalah konsep gotong royong. Ketika saya sakit, Bapak Ibu semua yang menyantuni saya. Ketika Bapak Ibu yang sakit, kita dan semua organisasi Allianz, peserta Allianz menyantuni Bapak Ibu semua. Itulah konsep dharma sosial di asuransi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi secara kehalalannya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau program backup dana penghasilan, income protection, itu menjadi penting. Kenapa faktanya di Indonesia jumlah peminatnya itu kok kecil? Sementara di negara-negara maju ada di Jepang, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, 1 orang punya 6. Di Singapura 1 orang punya 3. Di Indonesia 100 orang punya 6. Yang pertama, karena mereka tidak mendapatkan kepahaman yang jelas. Mereka belum tahu sudah menutup diri. Mereka kebanyakan sok tahu Bapak Ibu. Padahal berapa banyak orang itu butuh uang. Di keluarga kita kebanyakan 10% ketika terjadi risiko sakit, kecelakaan, mereka siap dana. Tapi 90%-nya mereka tidak siap dana. Yang ada dia utang, jual aset. Loh, wis tahu gitu loh, mereka masih menolak. Bukan salah mereka. Karena mungkin penyampaiannya yang kurang jelas, kurang detail, mungkin sumber informasinya itu kurang memenuhi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat, kenapa bank-bank aja jual asuransi? Dan kenapa profitnya tidak sebesar di Allianz? Premi 1 juta dapat 1 miliar. Ya, karena mereka jual produknya di bank. Nah, sementara Allianz bukan produknya bank. Ini independen Bapak Ibu. Nah, itu kenapa kami menjadi resah, kenapa orang Indonesia masih enggan ikut program proteksi ini. Itu kenapa kami berharap Bapak Ibu bisa mewakili untuk tetangga Anda, teman Anda, untuk menjelaskan edukasi dengan sebenarnya apa sih asuransi. Bukan tabungan, bukan investasi, tetapi dana backup penghasilan manakala terjadi risiko, itu untuk santunan kebersamaan. Itu asuransi Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Mas konsep bisnisnya? Kalau saya ingin buka premi 4 juta per bulan, tetapi kami 4 keluarga. Bagaimana supaya dengan seperti Mas Anto? Nah, dulu kenapa asuransi tidak disukai? Karena masih menggunakan metode 1.0, metode kerjanya.
harus door to door kah, sebar-sebar brosur gitu, seperti penyuluhan keluarga berencana. Itu kurang menarik untuk kalangan pengusaha. Nah, itu zaman dulu. Sekarang pakai metode revolusi 4.0 udah berubah. Itu kenapa sekarang banyak pengusaha-pengusaha di tim saya, DPRD, banyak PNS, itu sedang menyerbu bisnis ini. Karena konsepnya mudah, sederhana, dan menyenangkan. Seperti siang hari ini, Bapak Ibu tinggal ngikuti pengundang Anda, ikut Zoom tinggal mendengarkan. Oh gitu ya. Begitu Ibu tertarik, pengundang Anda bisa membantu Anda. Kan simpel banget. Itu konsep sekarang lah Ibu. Nah, gimana Mas supaya saya bisa jadi mitra kalian seperti Mas Santo, bisa bayar preminya gratis, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bayar mobilnya juga gratis, bayar listriknya gratis, sing bayar semua kalian. Ini yang tidak dipahami orang. Orang tahu asuransi, taunya bayar premi, bayar premi, bayar premi. Bisa dinikmati kalau ada sakit dan meninggal. Tapi kami dan pengundang Anda beda lagi Bapak Ibu. Kami bisa menikmati uangnya bisa setiap 2 minggu sekali. Caranya bagaimana? Bapak Ibu jadi BE dulu. Daftar jadi nasabah, daftar jadi agen, bayar 225.000. Bapak Ibu disebut sebagai BE, bisnis eksekutif. Kemudian tahap berikutnya, tahap yang paling bergengsi, teman-teman mengatakan kalau jadi BP seperti kita punya deposito 1 miliar. Wah, keren banget ya. Ini yang menarik. Kalau kita mau deposito, berapa uang kita depositikan? 1 miliar. Pertanyaannya, ada nggak kalau untuk kalangan saya dulu? Ya enggak ada. Karena saya merintis dari bawah. Tetapi kalau Bapak Ibu jadi BP, seperti punya deposito 1 miliar yang income-nya bisa bertubi-tubi, Bapak Ibu. Cara jadi BP, Bapak Ibu mengakumulasi omset 25 juta dikasih waktu setahun, Bapak Ibu. Contoh, saya yakin di kontak HP Bapak Ibu semua, itu ada ratusan kontak. Tidak semua mau, juga tidak semua menolak. Tergantung bagaimana Bapak Ibu mengedukasinya. Oleh karena itu, kami akan bantu bagaimana mengedukasinya. Ternyata dari 500 kontak HP Bapak Ibu, anggap saja cuma 50 orang deh yang mau ikut per bulan 500, 500, 500. Berarti kan 25 juta. Sudah jadi BP, peringkat yang paling bergengsi di Allianz. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu punya omset pribadi 17,5 dan punya 2 agen di bawahnya, masing-masing punya omset 4,5 juta. Bapak Ibu juga bisa menjadi BP. Mas, maksudnya seperti punya deposito 1 miliar itu gimana? Lihat slide berikutnya. Ini yang buat saya tertarik di bisnis ini. Ada 5 keajaiban, ada 5 keunggulan yang ini tidak semua para pengusaha memahami. Kenapa ini banyak sekali saat ini banyak diserbu kalangan pengusaha-pengusaha? Karena keajaiban pertama, coba perhatikan. Sekali kerja dibayar 60 kali atau 5 tahun. Saya dulu di komputer, kulaan hari ini 30 laptop, sekali jual, sekali laba. Di sini saya dapat 1 customer, penghasilan saya 60 kali. Ini Bapak Ibu yang buat saya tertarik tahun 2016 di bisnis ini. Berapa komisinya? 23% per bulan selama 2 tahun. Itu kalau 1 orang Bapak Ibu. Nah kalau sampai Bapak Ibu punya 25 orang, masing-masing 1 juta, ya 25 juta dikalikan 23%, maka income Bapak Ibu 5.750.000 per bulan selama 2 tahun. Itu sama dengan Anda punya deposito 1 miliar. Yang ketiga, tahun ketiga, Bapak Ibu masih dapat komisi 5% selama 3 tahun. Nah, itu keajaiban yang pertama. Nah, berikutnya, keajaiban kedua, income yang stabil. Ya tentu dong, karena sekali kerja dibayar 60 kali. Jika nasabah Bapak Ibu bayar preminya kontinu. Mas, kalau nggak kontinu gimana? Ya nggak dapat uang. Nah, terus bagaimana kalau dia nggak bayar? Itu risiko mereka. Pertanyaannya, kalau mereka nggak bayar, berani nggak kalau sakit dia nggak punya uang? Tentu nggak berani. Itu kenapa Bapak Ibu ngomong, Pak, Bu, supaya Bapak Ibu selamanya terbackup. Kalau terjadi risiko kami dapat backupan, bayar kontinu ya, itu buat Ibu sendiri. Itu cara yang saya lakukan setiap kami mengedukasi. Nah, income-nya stabil. Contohnya, bulan pertama dapat omset 2 juta, income kita 460. Bulan kedua dapat 1 nasabah, cuma 1 juta, income kita 690. Omsetnya turun, income-nya naik. Saya di komputer, omsetnya turun, income naik, turun. Nggak ada omset, ya nggak ada uang. Tetapi di sini tetap dapat uang. Nah, apa sih Mas kelebihan kalau jadi bisnis partner kok semua mengatakan, jadilah BP, jadi BP, jadi BP. Bapak Ibu nanti jangan terburu-buru tinggalkan acara ini ya.
Karena nanti di akhir sesi kami tunjukkan, kami hadirkan para BP-BP yang sudah berhasil punya uang puluhan juta. Kenapa semua orang mau jadi BP? Karena kalau jadi BP, Bapak Ibu dapat tambahan penghasilan 55% dari omset yang masuk dari 23%. Nah, karena konsep kita membangun bisnis, parameter bisnis itu adalah berapa cabang kita. Seperti saya, kalau saya bisnis komputer, bukan satu toko, berapa toko saya, itu pembisnis. Itu kenapa saya yakin Bapak Ibu ketika jadi BP, pasti ingin punya cabang 1, 2, 3. Anggap saja, ini yang paling jelek. 1 tahun, Bapak Ibu sudah jadi BP. Kemudian Bapak selama jadi BP punya 10 tim. Dan 10 tim itu diedukasi, tahun berikutnya punya 10, ada 100. Tahun berikutnya punya 10, ada 1000. Umpama, Bapak Ibu semua yang ada 231 orang yang hadir di sini, itu saya katakan paling terjelek. Paling terjelek. Jika 1000 semua punya income 1 juta, berapapun income dari mereka, Bapak Ibu dapat 55% tanpa mengurangi penghasilan mereka. Bapak Ibu terima komisi per bulannya 550 juta per bulan. Kira-kira selesai utang, istri ngomel-ngomel, beli paketan data nggak ada, ikut meeting nggak ada data, kira-kira masalah selesai nggak? Pasti selesai. Nah, masalahnya Anda punya tekad nggak untuk memulainya? Nah, Mas, itu kalau 1000. Lah kalau sedikit, oke, paling terkecil 1000 orang yang gagal 90%. Hanya 10% yang berhasil. Masih ada 100. Jika 100 orang masing-masing punya income itu 1 juta, Bapak Ibu 3 tahun masih punya income 55 juta. Mau nggak? Kerja 3 tahun income 55 juta. Kalau saya ya mau. Saya dulu kerja di pabrik, 6 tahun aja gaji 2,8 mau, apalagi ini ya. Pasti menarik banget. Nah, Bapak Ibu lihat keajaiban yang ketiga. Ini Bapak Ibu. Tentunya kalau Bapak Ibu semua jadi BP, pasti tim-tim yang dari Sorong, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Pekanbaru, semua kepingin jadi BP. Tentu kan? Menariknya ketika Bapak Ibu membantu timnya jadi BP, Bapak Ibu dapat tambahan royalti 17%. Setiap BP-BP tim, Bapak Ibu punya tim, berapa income-nya dapat 17%. Bayangkan, coba bayangkan ya, kalau Anda lihat, semisal 3 tahun 1000 Bapak Ibu menjadi BP, Bapak Ibu dapat income per tahunnya 11.730 juta per tahun. Wah, ini kalau saya dulu dikasih gambar ini, nggak mungkin Pak, terlalu kemuluk, terlalu ketinggian Pak. Boro-boro 11 miliar, dapat uang 15 juta saja. Alhamdulillah, bisa bayar utang saya di bank, Avanza saya dulu bisa terbackup, boro-boro 1 miliar, dapat 16 juta, Alhamdulillah. Itu saya dulu, Bapak Ibu. Tetapi faktanya, Bapak Ibu nanti di sesi akhir bisa melihat orang yang punya penghasilan 1 miliar, 2 miliar, bahkan sampai 3 miliar, itu semua ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua ada buktinya. Nah, itu keajaibannya. Income ini tidak bisa berhenti. Nah, ini keajaiban yang keempat. Yang banyak para pengusaha mulai tertarik. Tim-tim kami, orang PNS, pegawai negeri, itu tertarik di sini. Kenapa? Kebanyakan orang PNS atau pengusaha, ketika dia tutup usia, yang ditinggalkan apa? Usahanya. Contoh saya, usaha toko komputer misalkan. Ketika saya tutup usia, yang tak tinggalkan apa? Ya etalase sama laptop dan toko saya. Teman saya usaha warung bakso, meninggal dunia, apa yang tinggalkan? Rombong baksonya. Tetapi kalau di Allianz, ketika tutup usia, yang ditinggalkan income-nya. Menarik kan? Ini Ibu Korina bergabung tahun 2010, 2013 tutup usia. Income-nya 68 juta. Beliau tidak mengerjakan, tetapi income-nya per bulan ditransfer ke suami. 68. Begitu tahun 2019, income-nya jadi 200 juta. Kaget Bapak Ibu suaminya. Wah, tidak dijalankan, income-nya naik. Luar biasa. Nah, akhirnya beliau jalankan. Coba bayangkan, umpama Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa meninggalkan penghasilan, bukan hanya meninggalkan uang asuransi. Berguna nggak sih? Yang kedua, Bapak Andrian Jonathan meninggalkan penghasilannya per bulannya 150 juta kepada anak-anaknya. Bukankah ini yang luar biasa? Ini keajaiban yang keempat, bisnis Allianz, income-nya bisa dijual turunan. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, jika Bapak Ibu umpama tutup usia, mau meninggalkan utang atau mau meninggalkan warisan?
Mau meninggalkan warisan asuransi nunggu meninggal dunia, atau mau meninggalkan income-nya yang bertubi-tubi tanpa berhenti? Kalau saya pilih meninggalkan income-nya. Seperti kita punya sumber mata air. Karena kalau meninggalkan asuransi hanya sekali cair. Tapi kalau income tidak pernah berhenti. Itulah kenapa kami punya banyak tim itu tertarik di sini karena keajaiban yang keempat. Ya, yang kelima Bapak Ibu. Kami sadar saya hanya orang biasa, saya pendidikan STM, Bapak Ibu tidak pernah kuliah. Jadi mohon maaf sekali bila mana penyampaian saya mungkin agak yang katrok atau yang gimana. Ya inilah saya. Tetapi saya bersyukur kami punya support system yang membantu saya, bisa mewakili saya. Ketika saya ngomong saja nggak jelas, kurang berbobot, kurang profesional. Kami punya orang-orang yang luar biasa. Kami punya mentor, kami punya saudara-saudara di support system New Univision ini. New Univision adalah organisasi support system yang kami persembahkan buat Anda. Untuk apa? Untuk melengkapi, menyempurnakan. Barangkali Anda tidak punya kemampuan yang sempurna, tetapi Anda bisa berhasil bersama kita. Karena kita punya New Univision. New Univision hadir untuk memberikan edukasi seminar, alat bantu, penghargaan-penghargaannya. Nanti di sesi akhir, Bapak Ibu perlu lihat penghargaan-penghargaannya dan bagaimana cara memulainya. Nah, itulah Univision buat Anda. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu, Mas Anto, kalau Univision itu cara mengerjakan bisnisnya? Kalau dulu itu orang ngomong asuransi kan ngomongnya sakit dan meninggal. Terus orang harus kerja masuk kantor pakai ceklik. Lah kalau saya pengusaha kan saya nggak cukup relevan. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana support system kami New Univision cara menjalankan bisnis dengan sistem sekali kerja bisa merekrut ratusan orang. Simak video berikut ini. Pak, ini ada bagus. Kalau nanti Bapak meninggal, turun opo langsung ditolak. Aku ini saya seger Mas. Ada lagi, Pak, tidak khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarganya. Loh, ada apa keluarganya? Sudah siap? Loh, ada apa siap itu? Membuat orang malah tambah menolak, tambah takut. Wah, asuransi yang ini bajingan. Mendoakan orang sakit, mendoakan orang meninggal. Seorang profesional financial consultant harus menciptakan nasabah dengan cara begini Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu, saya dari Allianz, saya mau minta waktu 5 menit, kita mau sosialisasi bla 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 bla. Ya, it's good, it's worth to try, itu boleh dilakukan. Tapi itu akan membutuhkan effort yang banyak sekali dan itu membutuhkan waktu Anda yang banyak sekali. Pelipat gandaan waktunya jadi tidak ada. Karena untuk bisa punya keberanian untuk bicara sama orang, untuk bisa cerita tentang komplit detail semuanya, it takes time. Ketika Anda berusaha menjalankan bisnis dengan kekuatan Anda, kalau Anda berusaha menjalankan bisnis hanya dengan kekuatan Anda tidak punya faktor kali, maksud saya teman-teman. Ketika datang ke bisnis talk, apa tujuan kita? Membangun bisnis, mensponsor orang, rekrut orang, masuk. Saya datang ke bisnis talk, saya ngotot harus ada bisnis talk dan harus rutin tiap Jumat, harus ada tiap minggu. Kenapa? Karena saya mau bekerja dengan sistem. Saya tidak bawa prospek, saya datang. Saya bawa prospek, saya datang. 3 kali bisnis talk berturut-turut saya nggak dapat prospek, saya tetap datang. Tujuannya sederhana, agar organisasi saya melihat bahwa saya selalu datang di bisnis talk. Oh, cara membangun bisnisnya harus datang bisnis talk. Selesai. Ketika organisasi saya menggunakan bisnis talk untuk membangun bisnisnya, tugas saya clear. Itu Pak Ibu ya, itu caranya Univision, cara membangun bisnis. Mau nggak teman-teman yang bagi-bagi pemula? Saya yakin dari 339 peserta, pasti ada orang yang baru bergabung, tidak bisa bicara, terangkan seperti saya, tapi udah ngajak orang. Saya yakin ini.
Menarik kan? Itu kenapa Bapak Ibu, bagi Anda yang baru bergabung, baru diundang ke acara ini, jangan khawatir. Ikuti aja pengundang Anda. Univision sudah membantu semua. Ada Pak Yunus, ada Kuadi, ada Pak Anderson, ada Pak Albert, semua akan bantu Anda semua. Jangan khawatir ya. Nah, sekarang Anda lihat. Kenapa di base ini Univision kok mampu menggait ratusan orang, ribuan orang tanpa dikenal? Bagaimana kok tim-timnya pinter-pinter tanpa jarang ketemu dengan para pelatihnya? Kami punya support aplikasi namanya Univision Go. Aplikasi ini ya saya katakan ini seperti mainan Bapak Ibu, tapi punya uang. Daripada mainan handphone, Facebookan, YouTubean nggak punya uang, Anda perlu pakai Univision Go. Apa keunggulannya? Pertama, ada digital funnelingnya. Bagaimana bagi member baru bisa melakukan kegiatan prospek, memberikan undangan kepada orang yang jangkauannya cukup luas, yang tidak dikenal, itu mengenal Anda. Ini yang sering saya lakukan. Yang kedua, ada modul pembelajarannya. Seperti kita punya perpustakaan di rumah, Bapak Ibu. Butuh apa? Tinggal buka. Oh, saya punya teman kayaknya enggak suka asuransi. Dia sudah trauma, di-share. Nah, itu cara saya menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, ada gamification system. Saya nge-share video-video sama artikel-artikel, poin saya masuk ke handphone. Begitu masuk ke handphone, ini bisa ditukarkan untuk belanja, bisa beli buku. Kan menarik. Nah, Anda perlu punya deh aplikasi ini ya. Bisa dulu di Play Store, Anda registrasi dulu, tanyakan pengguna Anda. Bagaimana metodenya? Saksikan video berikut. Menarik kan? Saya juga punya Pak Ibu. Lah, ini punya saya. Univision Go. Di sini ada website saya, ada nomor uniknya, ada nomor passcode-nya juga. Ini yang sering saya gunakan untuk edukasi. Jadi lebih simpel pakai aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu semua, bagi yang sudah bergabung, saya sarankan lengkapi betul Bapak Ibu dengan di Univision Go. Nah, selanjutnya pasti bertanya-tanya nih, Mas, gimana saya jadi BP? Bagaimana menjadi BP? Pokoknya saya ingin jadi BP. Ada tahapan Bapak Ibu. Tidak semua anak baru lahir langsung sekolah SD, langsung kuliah. Tidak ada. Semua ada tahapannya ya. Pertama, jadi PE dulu. Anda putuskan dulu jadi nasabah. Kemudian ada bergabung. Ikuti aja deh kata pengundang Anda. Selanjutnya, Anda segera jadi core person. Apa tuh core person? Nanti ada panduannya. Tanyakan pengundang Anda. Baru level berikutnya, Anda co-leader. Baru executive holder, barulah Anda menjadi bisnis partner yang sempurna. Karena bisnis partner yang sempurna, semua diawali dari tahapan core person, co-leader, executive holder. Kenapa sih Mas kok harus core person? Karena Univision bukan sekedar mencari BP, Bapak Ibu. Kami Univision membangun New Univision, kami hadirkan buat Anda
ingin membangun Anda semua, mencetak MDIT, MDIT, MDIT. Apa tuh MDIT? Bukan medit ya, bukan orang pelit. Tetapi MDIT itu $1 million income team. Agen asuransi yang punya penghasilan 1 M per tahun. Ada sampai 30 M per tahun. Tahun 2019 ada 314 orang yang punya income 1 M sampai 30 M per tahun. Itu kenapa di sesi akhir jangan terburu-buru Anda live. Rugi banget kalau Anda terburu-buru tinggalkan acara hari ini. Karena saya dulu banyak belajar dari 2 pembicara, satu anak muda dan beliau ini orang sudah usia, tetapi cara berpikirnya cemerlang banget. Jangan terburu-buru tinggalkan acara Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini cara menjadi MDIT. MDIT itu adalah income yang terkolek selama kita jadi agen 1 tahunnya 1 M, bukan omset 1 M, tetapi income yang diterima para agen 1 M per tahun disebut MDIT. Caranya bagaimana? Anda jadi BP, dia punya 10 tim nih di bawahnya. 10 tim itu masing-masing diedukasi punya 5 orang baru, punya 5 orang baru. Sehingga jika Anda pertama punya 10 tim, masing-masing punya 5, pasti akan punya 60 tim total ya. Umpama Anda ditanya, Mas Rio, kalau disuruh cari omset 1 juta per bulan dan dengan 25 juta per bulan, berat mana? Ya berat 25. Itu kenapa kita core person 1 juta per bulan. Tetapi Anda bayangkan, jika 1 juta per bulan itu ditiru 60 orang setiap bulan, 1 juta 60 orang, 1 juta 60 orang. Maka jika setahun Anda pasti punya penghasilan 92 juta 70.000 per bulan. Anda disebut MDIT bintang 1. Dan di tahun kedua masih dapat lagi 83 juta 700 per bulannya. Itu kalau Anda jadi BP dan punya 60 core person. Itu kenapa bagi yang baru bergabung segala core person deh dan mengajari tim-timnya menjadi core person. Nah, ini produk yang menurut saya ini produk yang tidak dimiliki di industri asuransi pada umumnya karena ada kelebihan-kelebihan tambahan yang ini sangat menarik Bapak Ibu, yaitu produk Flexi CI. Nah, produk Flexi CI ada beberapa, ada early, ada intermediate, ada advanced dan macam-macam. Tetapi ketambahannya kalau Anda ambil ini, tambahan pertama, Anda punya manfaat gender benefit, specific benefit. Tambahan 20% maksimal 250 juta untuk penyakit kanker stadium awal pada jenis kelamin tertentu. Itu yang pertama. Tambahan kedua, kalau Anda ambil produk ini, power set. Ya, jika tertanggung masih hidup hingga 12 bulan setelah dia terdiagnosa kanker, itu manfaatnya kembali lagi Bapak Ibu, 100%. Menarik kan? Berarti kalau Bapak Ibu kena kanker, tek, ditambah 1 miliar, 1 tahun lagi masih, wah aku sehat. Kembali lagi manfaat sakit kritisnya. Nah gitu. Yang ketiga, untuk kategori katastrofik, ada tambahan 6 jenis penyakit katastrofik seperti di depan Bapak Ibu semua. Yang berikutnya ada continuous cancer benefit, tambahan 30% UP di tahun ketiga dan tahun ke-6 sejak terdiagnosa kelompok penyakit advance. Nah, penyakitnya apa saja? Bapak Ibu bisa tanya, Mas Andre, Mas Robert, saya mau ambil produk ini deh, Bu, tolong buatkan ilustrasi yang terbaik. Nah, Anda ambil. Nah, yang ini produk, kata teman-teman, produk kacang goreng ya. Kenapa kok kacang goreng? Ya kita tahulah, produk apa sih kalau kita rawat inap itu bayarnya anti inflasi, unlimited dan tanpa inflasi, hanya di Allianz dengan produk HSCPX, ada Premier, ada Elite, ada Signature, dan macam-macam. Kenapa kok produk ini diserbu banyak orang? Pertama, hampir 1 juta orang di seluruh Indonesia berobatnya ke luar negeri. Kemarin saya punya teman di Sidoarjo, karena adiknya sering kena kanker, diobat itu di Surabaya. Karena terjadi kemo, rambutnya rontok, hitam. Dikasih saran, jangan di situ, di luar negeri. Ternyata jadi kuliner, riwa-riwi, nggak ada hasil. Minta ke Amerika. Nah, sehingga ini sudah fakta. Hampir 1 juta orang berobatnya ke luar negeri. Dan menariknya, semua Allianz yang menanggung, Bapak Ibu, tanpa limit, tanpa inflasi. Nah, biaya perawatan saja sekarang ini per malam sudah mencapai 7,2 juta per bulan. Kalau saya jadi karyawan, Bapak Ibu, dulu gaji UMK 4 juta, kurangnya minta siapa, Bapak Ibu? Kalau pakai asuransi Allianz, menarik kan? Kurangnya dikasih Allianz, ya, semua dibayar Allianz. Nah, sehingga biaya pengobatan kanker di Amerika Serikat
54% fasilitas medis itu sekitar 2,22.500 US dollar. Nah, manfaat tahunannya ini ya 20 miliar sampai 40 miliar tambahan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih produk KSCPX, mau kelas yang plain boleh, yang elit boleh, esensial X boleh. Kalau saya Bapak Ibu, karena orang sakit butuhnya sehat, butuh namanya kelayakan hidup, saya butuh yang paling istimewa. Jangan disia-siakan, hidup hanya satu kali Bapak Ibu, jangan pelit dengan keuangan, jangan pelit dengan sendiri. Buat diri Anda senyaman mungkin, anak Anda senyaman mungkin. Nah, terakhir dari saya, sebelum saya tutup, kenapa kami bersyukur sekali ketika kami mengenal bisnis ini bersama New Univision. Kami punya 20 keunggulan, di mana ini yang kami benar-benar bersyukur sekali, berterima kasih kepada semua para mentor, para pendiri support system, dan teman-teman semuanya. Yang pertama, keunggulannya, bisnisnya sepanjang masa, bukan bisnis musiman. Mau ini musim kemarau, mau ini musim hujan, semuanya tetap berjalan. Kenapa? Selama uang itu masih penting, selama orang sakit itu butuh sehat butuh uang, sehat butuh obat, untuk beli obat butuh uang. Maka produk asuransi tidak bisa ditolak. Bisa ditolak kalau Anda, kalau sakit nggak pakai uang, pakai janji, nggak apa-apa. Wes aku kena kanker, habis 50 juta, tak janjeni, dikasih janji kalau mau dokternya, boleh nggak ambil produk ini Bapak Ibu. Yang kedua, tidak terpengaruh situasi ekonomi dan politik, mau banyak kampanye, pergantian gubernur, pergantian pemerintah, pergantian kepala desa, selama orang sakit butuh uang, produk ini masih laku dan dibutuhkan semua kalangan. Yang ketiga, ini yang saya rasakan sekarang. Dalam kondisi krisis akibat wabah penyakit, omset dan income saya tetap stabil dan terus meningkat. Ini yang saya bersyukur, alhamdulillah. Saya tidak tahu semisal tahun 2016 Pak Harto sudah menghapus nomor saya. Saya tidak tahu kalau Pak Alam tidak punya kepedulian dengan saya, mungkin dengan kondisi lockdown, kondisi saya sama dengan teman-teman saya, pengusaha komuter, sambatan kemarin. Gimana ini Mas Anto, penjualan laptop saya turun, bla bla bla. Tapi saya alhamdulillah tenang. Pekerjaan saya cuma 10%, tetapi income yang saya terima 100%. Itu yang saya syukuri lewat bisnis ini dengan kestabilan income-nya. Dan produk disukai, dibutuhkan semua orang. Ya tentu dong, karena semua orang butuh, kalau uang butuh kalau sakit butuh uang. Ini beberapa keunggulan-keunggulan bersama perusahaan Allianz dibantu dengan support system Univision. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih sekali lagi saya pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk sharing mengenai apa yang saya lakukan. Ini benar-benar perjalanan saya yang saya lakukan selama 3,5 tahun ini. Saya dipandu oleh Pak Alam, oleh Pak Jenik, dan banyak belajar dari Pak Anderson, Ko Albert, Ibu Erika. Saya terima kasih kepada beliau-beliau. Beliau bukan saudara saya, bukan orang tua saya, benar menjadi perubahan hidup saya jauh lebih berarti. Artinya, Bapak Ibu jangan pernah sia-siakan penggunaan Anda. Bapak Ibu berterima kasih kepada penggunaan Anda. Karena penggunaan Anda, orang yang peduli dengan masa depan Anda. Siapa tahu Anda hidupnya seperti yang saya rasakan, dan Anda menjadi salon berkat buat banyak orang. Perubahan hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang berani mengambil sebuah keputusan. Keputusan akan diambil ketika kita bisa meluangkan hati, mengosongkan gelas, tidak jadi orang yang sok tahu, sok bagaimana, tapi Anda tetap mau belajar merendahkan ego. Saya yakin jika saya saja latar belakang pendidikan hanya STM, dulu pernah sebagai karyawan dan pengusaha komputer dan rosokan, sekarang bisa di bisnis ini, saya yakin Anda semua pun, apapun latar belakang, selama Anda mengikuti support system Univision, menghadiri pertemuan bisnis talk pada hari Selasa, saya doakan semua yang hadir di sini, 360 orang semua jadi MD IT tahun depan. Terima kasih. Saya Anto Trihartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anto, terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Sehat terus, sukses terus ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan dari seluruh Nusantara, masih tetap semangat karena beberapa saat lagi Anda akan kami ajak berkenalan dengan orang-orang dengan latar belakang yang bermacam-macam, profesi yang berbeda-beda, menjalankan bisnis ini dan mereka semuanya bisa berhasil. Kita akan berkenalan 3 di antara para leader di seluruh Indonesia.
yang sudah bergabung dengan kita. Beliau adalah seorang bisnis partner dengan profesi yang berbeda-beda. Dan nanti di akhir sesi, jangan lewatkan karena Bapak Ibu akan berkenalan dengan 2 orang MDIT kita. Dari 314 orang MDIT yang ada di seluruh Indonesia, 2 diantaranya nanti akan berkenalan dengan Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu akan mendapatkan informasinya secara langsung dari mereka. Yang pertama, kita akan undang 3 orang bisnis partner kita dengan profesi yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Yang pertama kita akan berkenalan, kita akan menuju kota Tangerang. Di sana ada seorang bapak, seorang suami, seorang leader hebat. Beliau punya latar belakang sama dengan rata-rata kita, yaitu seorang karyawan. Beliau juga pernah berbisnis di bidang properti, dan menjalankan bisnis ini merubah banyak sekali kehidupan beliau. Dan beliau sudah bisa membantu banyak orang dalam timnya. Kita akan undang yang kita banggakan Bapak Yamin Rosali. Selamat sore Bapak Yamin. Selamat sore Pak Joko, apa kabar? Kabar sehat Pak, terima kasih. Silakan Bapak. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Jamin Rojali, panggilan saya Jamin. Saya background-nya sebagai seorang karyawan dan pernah sambil jadi karyawan menjalankan juga bisnis properti. Lalu saya diperkenalkan bisnis ini oleh seorang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Adi Guna dan Ibu Kristiana yang telah banyak membantu saya di bidang ini, di bidang bisnis asuransi. Nah, setelah saya menjadi karyawan, saya melakukan bisnis multi level itu, Pak Joko, untuk belajar bagaimana saya mengenal bisnis network. Lalu setelah jadi karyawan, saya mengundurkan diri untuk serius menjalankan bisnis multi level saya, karena pada saat itu saya merasa bisnis saya di bidang multi level kok rasanya income lumayan besar. Nah, di perusahaan itu saya setelah saya full time di bisnis multi level, saya tidak bertahan berapa lama. Bisnis multi level saya juga tidak mengalami perkembangan. Tapi saya belajar dari bisnis itu ya, dari bisnis network. Nah, setelah itu saya bergabung di beberapa perusahaan properti di tahun 2000. Di situ saya sangat menyenangkan bisnis properti. Bahkan dari properti pun saya sempat jadi branch manager. Lalu saya juga sempat buka kantor sendiri, Pak Joko. Nah, dari pengalaman itu, tapi ada satu titik di mana di tahun 2008 mengalami krisis global. Saya yang namanya bisnis properti saya juga mengalami masa yang sangat di mana masa-masa seperti itu saya melihat keuangan saya, kondisi keuangan saya sangat-sangat parah ya, karena bisnis properti saya nggak begitu jalan. Lalu saya juga mengalami begitu banyak hutang, bahkan saya hampir mau menjual rumah saya. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain, ya. Artinya Tuhan masih berbaik pada saya dipertemukan lagi dengan teman saya di multi level yang sudah sukses, yaitu Bapak Adi. Pak Adi saat itu menjalankan bisnis di Allianz, Pak. Jadi saya juga agak kaget ya, karena dia sudah cukup berhasil di bisnis multi levelnya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya diajak ke pertemuan yang namanya bisnis sukses presentasi waktu itu, Pak, tahun 2009. Nah, di tahun 2009 itu sebenarnya saya udah ada beberapa klien saya di properti yang menawarkan saya di asuransi, tapi saya ya kalau mendengar asuransi siapa sih yang langsung setuju ya, langsung seneng gitu. Nah, karena melihat Pak Adi kok pindah ke bisnis asuransi, pindah ke Allianz, saya mencoba membuka diri saya, kemudian saya datang ke pertemuan. Ternyata apa yang saya dapatkan di pertemuan itu berbeda sekali, Pak Joko. Artinya, apa yang menjadi mindset saya selama ini itu salah besar. Saya malah bersyukur sekali diperkenalkan di bisnis ini. Kenapa? Pertama yang saya dapatkan di bisnis ini adalah, satu, bukan hanyalah masalah keuangan saja. Saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Ya. Kedua, saya bisa melunasi cicilan rumah saya dari bisnis asuransi. Kemudian, saya juga di tahun 2011, bukan hanya masalah hutang udah selesai, tapi saya beli mobil saya pertama di tahun 2011. Lalu tidak cukup di 2014,
Tuhan kasih berkat lagi saya beli mobil yang idaman saya, yaitu sebuah mobil yang menurut saya ini favorit saya dan sering saya pakai buat touring. Lalu jalan-jalan ke luar negeri, itu yang saya rasakan bersama keluarga, bersama juga dengan orang tua saya. Bukan hanya materi saja yang saya dapat, saya juga dapat kebebasan waktu. Yang tadi saya hobi touring, saya pernah touring ke Jawa, Bali, Lombok. Itu total perjalanan saya 20 hari. Nah, kalau saya sebagai karyawan atau sebagai pebisnis konvensional, itu sulit sekali saya mendapatkan waktu untuk sebanyak itu. Nah, yang paling penting ini Pak Joko, poin yang kedua adalah saya punya waktu banyak untuk orang tua saya pada saat bapak saya sakit. Di situ saya menemani bapak saya sampai bolak-balik saya temenin. Di hari terakhirnya meninggal, saya tetap masih menemani beliau. Nah, yang ketiga adalah waktu bersama dengan keluarga saat ini, tidak pusing lagi dengan penghasilan, saya banyak waktu, itu yang saya dapetin dari bisnis ini yang luar biasa. Baik, Pak. Itu Pak Joko sharing saya. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Yamin, terima kasih sudah sharing buat kita semua ya. Terima kasih, salam buat keluarga di Tangerang, sehat terus, sukses terima kasih, terus. Pak. Baik teman-teman, para peserta Bisnis Talk Online, demikian sharing dari seorang yang punya latar belakang seorang karyawan dan juga punya bisnis di profesi, bahkan punya pengalaman di multi level marketing. Bagi teman-teman para peserta yang punya pengalaman background yang sama, barangkali bisa menginspirasi untuk membantu mengambil keputusan. Dan yang kedua ini, ada seorang leader kita hebat dari Surabaya, beliau seorang suami, seorang ayah, beliau juga punya latar belakang seorang profesional, beliau adalah seorang marketing. Bagi Anda yang punya latar belakang marketing, mungkin bisa belajar banyak dari Bapak yang satu ini. Beliau pernah menjadi seorang marketing farmasi dalam waktu kurang lebih 9 tahun,